Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penuh sukacita kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 32 yang berbunyi demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nat firman Tuhan pada pagi hari ini bertema misi kasih yang mengubah, pintu terbuka bagi yang mau bertobat. Saudara-saudaraku, konteks ayat ini adalah saat Yesus sedang makan di rumah Lewi atau Matius, seorang pemungut cukai yang baru saja dipanggil menjadi muridnya. Perjamuan itu dihadiri oleh banyak pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat sekitar. Orang Farisi dan ahli Taurat pun bersungut-sungut karena menganggap Yesus menajiskan dirinya dengan bergaul bersama mereka. Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan dan penuh anugerah. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari melalui bagian firman Tuhan pagi ini. Pertama, Kristus tidak mencari kesempurnaan, tetapi keterbukaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan bahwa misinya bukan untuk mencari orang benar. Di sini Yesus sedang menyindir orang Farisi yang merasa diri mereka sudah benar dan suci secara ritual. Bagi mereka yang merasa tidak punya cacat, Yesus tidak memiliki peran apa-apa dalam hidup mereka. Namun bagi mereka yang sadar akan keberdosaannya, Yesus adalah satu-satunya harapan. Syarat untuk menjumpai Yesus bukanlah kesempurnaan, melainkan kejujuran untuk mengakui kesalahan. Poin yang kedua adalah tujuan akhir adalah pertobatan atau metanoia, perubahan pola pikir. Yesus datang memanggil orang berdosa bukan untuk membiarkan mereka tetap dalam dosanya. Dia tidak berkata, "Datanglah padaku dan tetaplah berbuat jahat." Yesus memanggil mereka supaya mereka bertobat. Pertobatan atau metanoia berarti perubahan pikiran, arah, dan gaya hidup. Kasih Yesus yang menerima kita apa adanya adalah kekuatan yang justru memampukan kita untuk tidak tetap apa adanya. Kasih-Nya yang merangkul itulah yang melunakkan hati orang berdosa untuk mau berubah. Poin yang ketiga, gereja sebagai rumah sakit rohani. Saudara-saudara, jika Yesus sang guru agung mau duduk dan makan dengan orang berdosa, apakah kita sebagai pengikutnya pun dipanggil untuk memiliki hati yang sama? Seringkali kita menjadi eksklusif dan menghakimi mereka yang hidupnya berantakan. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa gereja dan komunitas kita seharusnya menjadi tempat yang aman bagi orang berdosa untuk menemukan jalan pertobatan, bukan tempat di mana orang merasa diadili oleh mereka yang merasa benar. Saudara-saudara terkasih, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini ada juga yang menjadi perenungan yang mendalam yang perlu kita pikirkan bersama, yaitu yang pertama, bahaya kesalehan yang semu, orang benar. Dalam konteks ini, orang benar merujuk pada orang-orang Farisi yang sudah merasa memenuhi seluruh hukum agama dan tidak punya celah. Yesus tidak mengatakan bahwa ada orang yang benar-benar tanpa dosa, karena Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa. Yesus sedang menyindir mereka yang merasa tidak butuh juru selamat. Perenungan bagi kita, apakah kita sering merasa sudah cukup baik karena rajin ke gereja atau melakukan pelayanan,
sehingga kita kehilangan rasa butuh akan anugerah Tuhan. Kesombongan rohani adalah penghalang terbesar untuk berjumpa dengan Yesus. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kualifikasi utama mengaku berdosa. Dunia biasa mencari orang yang terbaik, paling berbakat atau paling bersih, atau orang yang paling pandai untuk sebuah misi penting. Namun Yesus justru mencari orang berdosa. Kabar baiknya adalah kualifikasi untuk mendapat anugerah Tuhan bukan kesucian kita, melainkan pengakuan akan ketidaksucian kita. Jika kita merasa hidup kita hancur, penuh kegagalan dan kotor, kita justru adalah orang-orang yang sedang dicari oleh Yesus. Dia tidak kaget dengan dosa kita. Dia datang justru karena dia tahu kita tidak bisa menyelesaikan diri sendiri. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah kasih yang menerima tapi tidak membiarkan. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus datang manggil orang berdosa, tetapi tujuannya jelas, supaya mereka bertobat. Seringkali kita salah mengartikan kasih Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya saat kita datang kepadanya, tetapi Dia terlalu mengasihi kita jika membiarkan kita tetap apa adanya. Panggilan Yesus adalah panggilan untuk perubahan arah hidup atau metanoia. Kasih-Nya adalah kekuatan yang mampukan kita untuk meninggalkan dosa, bukan alasan untuk terus berbuat dosa. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah menilai sesama dengan mata Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, orang Farisi melihat pemungut cukai sebagai sampah yang harus dijauhi. Yesus melihat mereka sebagai pasien yang harus disembuhkan. Bagaimana cara kita memandang orang-orang di sekitar kita yang hidupnya masih dalam kegelapan? Apakah kita memandang mereka dengan rasa jijik dan menghakimi, atau dengan belas kasihan? Jika kita adalah pengikut Kristus, maka komunitas kita, gereja persekutuan kita, seharusnya menjadi tempat yang paling ramah bagi orang yang ingin berubah, bukan tempat yang eksklusif bagi mereka yang merasa sudah suci. Kabar baiknya hari ini adalah tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa dijangkau oleh panggilan Yesus. Namun ada bahaya besar bagi mereka yang merasa sudah cukup benar, sehingga mereka merasa tidak butuh pertobatan lagi. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan rindu untuk diubah. Karena justru di sanalah Yesus sedang menunggu untuk memulihkan kita semua. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati motivasi kita untuk senantiasa datang pada Tuhan dengan jujur akan segala bentuk kegagalan dan pelanggaran kita. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan ada bersama dengan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.